Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast KPP Pratama Yogyakarta. Bagaimana kabarnya kawan pajak? Semoga senantiasa dalam keadaan bahagia, sehat, dan menjalankan aktivitas dengan baik ya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Didi, penyuluh pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Ya. Kali ini kita mengundang tamu spesial nih dari lembaga yang mengurusi tentang zakat nasional. Mungkin kawan pajak bisa menebak ya. Nama lembaganya ada Basnas ini. Ini nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Haji Misbahrudin ya Pak? Iya, Misbahrudin. Nanti lebih akrab saya panggil Pak Misbah gitu. Boleh ya Pak? Ya. Baik. Sepertinya ini kawan pajak sudah tidak sabar lagi ya untuk menyimak materi kali ini. Nanti akan banyak nanti di narasumbernya nanti oleh Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Mas Sidik dan teman-teman kawan pajak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita mulai dari yang dasar-dasar dulu Pak. Mungkin tadi kita ambil temanya ya Pak ya. Terkait podcast ini kita ambil mengenal Basnas Pak. Dan nanti juga ada kaitannya dengan berikutnya, nanti ada zakat tadi yang sebagai pengurang penghasilan pajak, penghasilan kena pajak. Baik, mungkin dimulai Pak. Kita mungkin secara umum sudah sering dengar Pak Basnas. Tapi sebetulnya Basnas itu sendiri apa sih Pak? Baik, Mas Didik ya dan kawan pajak. Yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Saya Misbahrudin, keseharian selaku Kepala Pelaksana Basnas Kota Yogyakarta. Yang pertama, saya sering menyampaikan di berbagai forum selaku warga negara, selaku umat muslim, kita berterima kasih kepada negara Mas. Karena sama ya, pajak dan zakat ini kan hampir sama ya. Kalau hurufnya sama-sama 5 ya, pajak sama zakat gitu ya. Alhamdulillah urusan zakat negara juga hadir Mas. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini merupakan revisi dari Undang-Undang 38 tahun 99. Jadi dulu eranya Presiden B.J. Habibie itu lahir Undang-Undang 38 tahun 99. Kemudian eranya SBY itu direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011. Judul undang-undangnya sama, tentang pengelolaan zakat. Konteks tata kelola itu sama, karena ini bicara masalah zakat, tentu kemudian ya merujuknya kepada ketentuan syar'i. Ini kan bicara masalah rukun ya. Jadi luar biasa negara bicara masalah rukun Islam. Salah satunya adalah zakat. Mengapa negara hadir? Kalau konteks ayatnya jelas itu Mas. Di Quran surah At-Taubah ayat 103 ya. Khud min amwalihim shadaqatan. Ila akhir ayat itu. Khud ambillah. Di berbagai penjelasan ayat yang dimaksud khud itu fi'il amr, yang diperintah itu adalah penguasa. Konteks sekarang itu kemudian negara. Sehingga negara hadir itu sangat tepat. Yang kedua, sama dengan pajak. Zakat ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada muzaki, ya, ada mustahik. Jadi ada penunai pajak. Kalau di zakat namanya muzaki yang menunaikan zakat, kemudian ada penerima yang disebut dengan mustahik gitu ya. Nah, di dalam ketentuan undang-undang itu disebutkan bahwa dengan lahirnya undang-undang itu, maka kemudian kedua belah pihak itu dilindungi. Karena ketika ada lembaga ataupun apapun yang berhubungan dengan muzaki maupun mustahik, yang namanya amil tadi itu, maka ya mohon maaf, ketika amil itu tidak profesional gitu ya, dalam tata negara barangkali menyalahgunakan wewenang, itu mohon maaf, amil itu bisa dipidanakan Mas. Sehingga sekali lagi kita patut bersyukur. Nah, amil di dalam ketentuan undang-undang itu ada dua.
Ya, ini amil yang dibentuk oleh pemerintah namanya Basnas. Ada Basnas RI, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota. Alhamdulillah di seluruh tingkatan itu semuanya sudah dibentuk. Termasuk yang di kabupaten kota yang jumlahnya 500 sekian. Di dalamnya termasuk Basnas Kota Yogyakarta. Yang kedua, yang dibentuk oleh masyarakat. Ini syaratnya dua. Yang pertama, organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan yang lain. Sehingga kemudian ada Muhammadiyah membentuk amil, NU membentuk amil, kemudian Al-Khairat itu membentuk amil, yang disebut dengan lembaga amil zakat, atau yayasan yang berbadan hukum. Jadi kalau ada yayasan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang dakwah dan sebagainya, maka bisa menjadi amil yang disebut dengan lembaga. Dengan ketentuan mereka harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. LAS itu ada 3, Mas. LAS skala nasional itu izin oleh Menteri Agama. Kemudian LAS skala provinsi itu izin dari Dirjen Bimas Islam. Kemudian LAS skala kabupaten kota itu izin dari Kanwil Kemenak Provinsi. Sehingga dua amil, Basnas maupun LAS, ini sesungguhnya ya satu kesatuan yang disebut dengan amil yang resmi tadi itu, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Lah, siapa itu amil? Itu dijelaskan di dalam ketentuan undang-undang itu ada. Kemudian ada fatwa Majelis Ulama nomor 8 tahun 2011. Sama bunyinya, di ketentuan undang-undang maupun fatwa Majelis Ulama, amil itu adalah kelompok atau perorangan yang diangkat oleh pemerintah atau yang mendapat izin dari pemerintah. Sehingga sekali lagi sudah sangat jelas bahwa amil itu memang harus resmi, ya, tidak boleh ada amil yang ilegal. Termasuk di dalamnya adalah Basnas Kota Yogyakarta. Itu Mas Didi ya. Baik, cukup jelas ya tadi kawan pajak yang dijelaskan oleh Pak Misbah terkait dengan Basnas, bahkan dijelaskan kan Basnas pusat, ya, betul. Terus provinsi ya. Terus juga ada kabupaten kota. Ya, betul. Berikutnya Pak, itu perbedaannya kalau kita sebagai yang awam nih Pak, pengelolaannya perbedaannya di mana Pak? Kalau misalnya Basnas provinsi, katakanlah Basnas kota atau Basnas kabupaten dengan Basnas pusat ini seperti apa itu? Iya, yang pertama mungkin hampir sama ya, karena ini tadi itu di dalam ketentuan Undang-Undang 23 2011, Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Kalau Basnas RI tentu kemudian skopnya nasional, Mas. Dan itu juga diatur termasuk nanti objek pungutannya. Jadi sama, Mas. Kalau pajak itu pungut, kami khut itu kan juga dipungut. Sehingga kalau Basnas itu skopnya nasional. Kalau pajak mungkin pusatnya di Kementerian Keuangan gitu ya. Itu. Nah, kemudian Basnas provinsi itu sekupnya di tingkat provinsi. Kemudian Basnas kabupaten kota itu sekupnya itu kabupaten kota. Itu yang ciri yang menandai Basnas RI, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota. Selain tadi itu, Mas. Selain memang di aspek pembentukan kelembagaannya maupun pimpinannya tadi itu. Baik Bapak. Selanjutnya ini Pak, jadi kita kan tadi Bapak menjelaskan juga terkait kewajiban zakat dan sebagainya. Ini masyarakat ini kan kadang pengen tahu Pak, sebetulnya manfaat yang di ketika zakat itu, karena saya beberapa kali juga baca Pak, ini kan ada juga program-program yang dilakukan oleh Basnas nih Pak, program-program dengan masyarakat mungkin UMKM dan sebagainya itu kalau terutama di Yogyakarta ini contoh-contohnya seperti apa itu? Ya, baik. Yang pertama, siapa itu mustahik, itu langsung Gusti Allah yang dawuh ya. Tadi kami kutip Quran surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, mu'alab, gharim, rikob, ibnu sabil, fisabilillah. Itu yang pertama, secara umum yang berhak menerima zakat. Yang kedua, di ketentuan itu memang disebutkan bahwa zakat ini
substansinya, rohnya itu pemberdayaan, Mas. Maka kemudian ada istilah zakat yang diberikan itu harus mampu merubah, ya, merubah yang semula itu mustahik, ya, yang semula itu paring-paring gitu ya, kemudian harus bisa menjadi muzaki. Maka di dalam ketentuan Undang-Undang 23 2011 itu disebutkan memang prioritas itu untuk kebutuhan dasar. Ya, di dalam ketentuan undang-undang disebutkan penjelasannya itu kebutuhan dasar itu adalah pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Ini harus terpenuhi dulu dari zakat. Kalau kemudian zakatnya masih cukup, maka kemudian untuk pemberdayaan yang produktif tadi itu. Karena apa? Di dalam Islam itu Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ada dana yang bersumber dari keumatan gitu ya, yang disebutkan wakaf. Kalau wakaf itu pure pemberdayaan memang. Nah, program yang dilakukan banyak. Jadi jenis pemberdayaan itu memang ada dua. Pemberdayaan yang memang terkait langsung dengan ekonomi, sehingga kami melakukan pemberian tambahan modal usaha. Kita punya tadi itu misalnya kita pemberdayaan difabel, Mas, difabel tuli. Kita punya sediakan coffee ning ya, coffee di komplek balai kota itu. Kemudian ada pemberdayaan yang memang itu lebih kepada aspek intelektual gitu ya. Sehingga kemudian kita punya beasiswa, Mas. Kita luar biasa, ada, Mas. Salah satunya kita punya program pemberian beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an. Dan ini usia anak, Mas. Jadi judulnya itu beasiswa kader hafid. Itu terbatas atau terbatas yang membayar zakat sendiri atau masyarakat umum sendiri juga bisa dapat itu, Pak? Oh, bisa dapat. Nggih. Ya karena tadi itu kalau yang menerima kan tentu bukan muzaki, yang menerima kan mustahik. Jadi khusus yang beasiswa kader hafid itu memang tujuan kita. Karena program ini sudah agak lama ya. Ini kita kan sudah mulai menggaungkan, menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Kalau kita bicara masalah generasi emas kan tidak hanya cukup di asupan materialnya, Mas. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah asupan spiritual. Maka kemudian ada beasiswa. Ini anak-anak yang luar biasa. Dan salah satu syaratnya mereka tinggal bersama orang tua, Mas. Usia TK sampai SMP. Karena kalau di pondok itu alhamdulillah sudah diurusi pondok. Karena harapan kita, anak-anak yang kita beri beasiswa kader hafid itu menjadi role model, menjadi teladan bagi anak-anak kita di kampung gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya hakikat dari pemberdayaan. Jadi di ketentuan kami itu pemberdayaan itu ada 3, di aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Itu, Mas Didi ya. Baik, itu cukup ini Bang, mencakup banyak aspek Pak untuk kebermanfaatan masyarakat juga. Betul, iya. Gitu. Terus ini Pak, mungkin ini ya, karena saya dari pajak ya Pak, mungkin sedikit melangkah terkait dengan zakat Pak, yang dipungut oleh Basnas itu. Kita kan seperti kita ketahui Pak, ini di pasal 9 itu ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 1983 ini Pak, Undang-Undang KUP ini zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak nih Pak, atau orang pribadi yang beragama Islam dan atau sumbangan keagamaan lain ini sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto Pak. Tapi memang syarat-syaratnya ada syarat tambahannya Pak. Tadi oleh lembaga yang resmi ya, betul. Pemerintah, salah satunya di Basnas ya Pak, atau las resmi yang terdaftar pemerintah. Terus saya sekalian menjelaskan bahwa mungkin sudah banyak kawan pajak yang tahu bahwa di dalam situ tuh Pak, untuk bisa dijadikan pengurang itu kan nanti dilaporkan di SPT tahunan Pak. Terus berikutnya itu memang di bukti-buktinya itu harus jelas Pak. Berikutnya bukti pembayaran itu harus mencantumkan nama dan NPWP wajib pajak, tanggal pembayaran, jumlah zakat yang dibayarkan. Ini terus pernyataan pembayaran tersebut adalah zakat. Ini disebut juga bukan donasi atau sedekah Pak. Selanjutnya nama dan NPWP lembaga penerima zakat. Kalau di Basnas sendiri pencatatannya itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi
Ini juga diakomodir di ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2011. Ada pasal yang menyebutkan zakat yang dibayarkan kepada amil resmi tadi itu Mas. Jadi catatan ini hanya kepada amil resmi. Siapa amil resmi? Yang pertama Basnas itu pasti karena dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua, yang dibentuk oleh masyarakat tetapi harus mendapat izin dari pemerintah. Sehingga kemudian alhamdulillah di ketentuan undang-undang itu memang zakat itu bisa dikurangkan penghasilan kena pajak. Nah, kemudian yang kedua, di ketentuan peraturan Basnas sudah disebutkan. Jadi di situ ada BSZ namanya, Mas, bukti setor zakat. Formnya itu juga mengakomodir ketentuan dari pajak. Jadi form mulai dari NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Di kita itu ada NPWZ. Nomor pokok wajib zakat. Sehingga Mas Didik dan kawan pajak ya, alhamdulillah ini nyambung ya. Di satu sisi memang kemudian itu termasuk amanah di ketentuan undang-undang kami. Yang kedua, ini yang sudah dilakukan oleh Basnas Kota Yogyakarta. Jadi ada form, di mana form itu salah satunya adalah turunan dari ketentuan yang berlaku di pajak gitu Mas. Baik Pak, berarti clear Pak. Kalau misalnya seperti itu clear, jadi saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebetulnya nanti ketika sudah menerima bukti tadi, nanti ini kan pembayarannya bisa macam-macam ya kalau Pak, bisa 1 bulan, bisa waktu tertentu. Itu bisa dikumpulkan Pak bukti tersebut. Nanti terus saat penyampaian SPT tahunan. SPT tahunan kan kita kalau orang pribadi sampai batas akhirnya nanti 31 Maret Pak. Jadi kalau 2024 ini 2025 maaf. Ini 2025 jadi nanti akhirnya udah bisa mulai lapor nanti di katakanlah Januari, Februari atau terakhir Maret. Itu nanti saat mengisi SPT tahunnya nanti ada pengurang penghasilan, ini cantumkan zakat Pak. Di situ nilainya berapa dengan formulir tadi pembayaran yang nanti akan diupload untuk sebagai bukti. Posisinya seperti tadi kan clear Pak, semuanya masuk dan bisa digunakan seperti itu. Baik, selanjutnya ini Pak mungkin bersedikit mungkin ini Pak. Tadi udah clear, saya secara umum sudah dapat informasi yang cukup Pak, cukup banyak dari Bapak. Terus mungkin ini nanti mungkin bisa kita sambung di lain waktu Pak. Siap, ya Mas. Ya, terima kasih sekali nanti. Ya kita kita sharing gitu ya. Baik. Satu lagi Pak, nanti mungkin ini Bapak mungkin terakhir Pak sebelum menutup ini himbauan Pak untuk terutama ini kan audiensnya dari kawan pajak Pak, untuk masyarakat secara umum terkait dengan pembayaran zakat Pak, dan juga Bapak tadi menyampaikan mungkin bisa juga terkait dengan pembayaran pajak Pak, seperti apa Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih kawan pajak rahimakumullah. Jadi Allah itu ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, saling melengkapi ya. Di satu sisi alhamdulillah kalau dalam bahasa agama itu ada agniya, ada yang dilebihkan ya rizkinya, kemudian di sisi yang lain itu ada fukoro, ada yang pas-pasan, baik karena keterbatasan fisiknya maupun keterbatasan finansialnya. Sehingga kemudian di ayat itu disebutkan wa fi amwalihim haqqon lisa'ili nawal mahrum, pada setiap hartamu itu ada hak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas ayat mengatakan konteks pemberian tadi itu ya, itu hakikatnya kembali kepada diri kita ya. Kelanjutan khudmin amwalihim itu kan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shallu alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi dengan menjalankan kewajiban agama melalui zakat, maka kemudian harta kita bersih, harta kita suci, kemudian kembali kepada diri kita jadi sakinah. Sehingga tepat kalau pajak itu kewajiban sebagai warga negara, kemudian zakat ini kewajiban sebagai orang beragama. Meskipun alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada negara, meskipun kewajiban agama itu juga bisa diakomodir tadi itu Mas. Ternyata zakat yang kita bayarkan itu dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Itu baik, Mas, yang luar biasa itu. Baik, terima kasih banyak Pak untuk kehadiran Bapak ini menjadi narasumber juga. Insya Allah Pak bermanfaat buat kita dan buat kawan pajak juga seluruhnya.
terima kasih juga kawan pajak nanti sudah menonton podcast KPP Pratama Yogyakarta ini. Podcast kali ini saya tutup dengan ini ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.